Halo semuanya, selamat datang di Biro Investigasi. Yang akan kita sharing kepada teman-teman hari ini adalah kasus reversal yang terjadi di Amerika Serikat. Monster yang bersembunyi di balik senyuman. 14 Juni 2015, seorang gadis bernama Gypsy di platform Facebook memperbarui sebuah informasi yang sangat aneh. Setelah subscriber dia melihat informasi ini, timbul kegelisahan yang susah dijelaskan karena dalam kognisi mereka. Gadis ini tidak akan pernah berbicara dengan cara seperti ini. Pertama kali, mereka curiga bahwa ada seseorang yang telah memasuki akunnya dan mulai bertanya dengan cara meninggalkan pesan secara perlahan. Tetapi tidak lama kemudian, Gypsy segera merilis informasi kedua. Hal ini langsung menarik perhatian semua orang, karena konten informasi tidak hanya vulgar dan juga berisi banyak rincian kriminal. Teman dan tetangga Gypsy bergegas pergi ke rumahnya untuk mengecek keadaan. Setelah tiba di tempat, mereka menemukan pintu pagar rumah tertutup rapat. Mereka mengetuk-ketuk pintu namun tidak ada reaksi apapun. Tetapi, mobil sedan dan kursi roda Gypsy di rumah ditempatkan dengan rapi di halaman. Kondisi sama seperti kondisi pada umumnya. Setelah diketahui ada sesuatu yang tidak beres, mereka memilih untuk segera lapor polisi. Dan seperti yang dikhawatirkan orang-orang, setelah polisi mendobrak pintu dan masuk, segera ditemukan Ibu Gypsy. Didi di kamar tidur terdapat puluhan luka tusuk pada tubuhnya. Jatuh tergeletak di lantai, telah meninggal dalam waktu yang lama. Polisi menggeledah tempat kejadian, namun tidak ditemukan bayangan Gypsy. Uang di rumahnya juga telah dijarah dan seluruhnya habis. Terjadinya kasus ini mengguncang seluruh Amerika Serikat, karena Gypsy bukanlah orang biasa. Namun di kota Springfield, Missouri, merupakan seorang gadis cacat yang terkenal. Kehidupannya yang menyedihkan namun berjiwa optimis. Pernah membawa harapan dan hiburan kepada sejumlah orang yang putus asa di seluruh kota. Namun sekarang ibunya Didi telah dibunuh dan meninggal. Bagaimana keselamatan dan keberadaan gadis yang menyedihkan ini telah menjadi perhatian utama orang-orang. Gypsy adalah seorang bayi prematur, dikarenakan tidak ada kromosom pada gen. Dia terlahir dengan berbagai macam penyakit mematikan, di antaranya termasuk leukemia, epilepsi, asma berat, dan lain-lainnya. Mulai dari usia 3 tahun, dia menderita penyakit susah tidur parah akibat pernapasan. Harus menggunakan ventilator agar dapat tertidur, dikarenakan masalah perkembangan pada tengkorak kepala. Dia memiliki gangguan yang jelas pada penglihatan dan pendengarannya. Kemampuan intelektual juga terhambat, berada pada usia 7 tahun, dan juga kakinya lumpuh. Seumur hidup hanya bisa menjalani hidup dengan kursi roda. Semenjak kapan Gypsy mendapat mengingat, dia telah menjalani banyak kali operasi, mulai dari mata sampai telinga hingga lutut. Hampir tidak ada bagian yang tidak cacat pada bagian atas dan bawah tubuh. Dalam jangka waktu yang panjang, dia bahkan hanya bisa makan melalui sonde. Sungguh merupakan kehidupan yang menyedihkan. Namun pada tahun-tahun yang menderita, Gypsy kuat bertahan hidup. Didi, karena dia memiliki seorang ibu yang rela mengorbankan segalanya untuknya. Didi, di mata teman dan tetangga, Didi adalah seorang wanita yang sangat kuat. Tidak lama setelah Gypsy lahir, dia ditinggalkan oleh suaminya. Sebagai seorang janda, dia tidak pernah menyerah pada putrinya. Agar dapat merawat Gypsy dengan lebih baik, dia mengorbankan seluruh karir dan waktunya. Memikirkan segala cara untuk selalu menemani anak. Dia mengumpulkan uang ke segala tempat untuk biaya perawatan medis demi menopang kehidupan putrinya. Meskipun dirinya sendiri susah, sebisa mungkin memberikan putrinya mainan yang disukainya. Anak perempuan yang menderita penyakit dan seorang ibu yang pantang menyerah. Cerita yang sangat mengharukan seperti ini telah mendapatkan perhatian banyak orang. Bulan Agustus 2005, badai Katrina adalah badai kekuatan yang paling merusak dalam sejarah Amerika Serikat. Di daratan Florida, di sepanjang jalan Mississippi ke Louisiana, menyebabkan kerusakan yang tak terhitung di Amerika Serikat. Puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggalnya. Di antaranya termasuk ibu dan anak perempuan Gypsy yang tinggal di kota New Orleans pada saat itu. Ketika orang tidak berdaya dan kehilangan harapan, Didi mendorong Gypsy yang duduk di kursi roda sambil bernyanyi untuk semua orang di sepanjang jalan, mendukung orang-orang untuk tidak menyerah. Karena cinta kasih bisa mengalahkan segala badai, perbuatan mereka telah membuat sejumlah orang memperoleh dukungan dan kekuatan. Media juga meliput berita tentang ibu dan anak perempuan ini. Setelah bencana badai, lebih banyak orang tahu apa yang terjadi pada pasangan ibu dan anak perempuan ini. Mereka mengeluarkan tangan ramah mereka secara perlahan.
Di bawah bantuan pemerintah, mereka pindah ke Missouri. Orang-orang menyumbang dana sukarela, membangun sebuah rumah besar dengan instalasi lereng kursi roda untuk mereka. Berbagai jenis organisasi sosial, perusahaan, juga berusaha memberikan bantuan keuangan dan medis. Hal ini adalah waktu yang paling makmur secara finansial sejak Gipsy lahir. Tetapi, semua ini tidak mempengaruhi kepolosan dan kemurniannya. Ketika orang datang untuk melihat selang di sekujur tubuh Gipsy, dan ketika diam-diam meneteskan air mata untuknya, Gipsy malah akan menghibur mereka. Tidak perlu khawatir, segalanya pasti akan membaik. Tetangga mereka pernah mendeskripsikan pasangan ibu dan anak perempuan seperti ini. Meskipun sekujur tubuh terlihat penuh dengan kesakitan, tetapi mereka masih bersatu dengan segala kebaikan di dunia ini. Waktu berputar kembali ke tahun 2015. Ada hal yang unik dari pasangan ibu dan anak perempuan ini. Tragedi yang terjadi di keluarga Gipsy dalam sekejap telah menjadi fokus perhatian dari seluruh masyarakat. Polisi setempat juga segera melakukan penyelidikan penuh. Dalam waktu yang sangat singkat, polisi setempat juga segera meluncurkan penyelidikan penuh. Pihak kepolisian telah berhasil melacaknya melalui Facebook, mengirimkan informasi alamat IP yang tidak normal. Kombinasi dari sidik jari tempat kejadian dan laporan saksi mata, mereka berpindah target ke Wisconsin. Tubuh dari seorang pria bernama Nick dan segera meluncur ke tempat tinggalnya untuk menangkapnya. Di waktu yang sama, pihak kepolisian juga berada di rumah Nick. Ditemukanlah Gipsy yang telah lama menghilang. Dia selamat dan tidak terluka. Semua orang senang mendengar bahwa Gipsy masih hidup. Namun kemudian informasi yang diumumkan oleh polisi malah membuat seluruh masalah berubah arah. Sebuah cerita yang sebenarnya penuh cinta dan kebaikan, tiba-tiba mulai membuat orang-orang merasakan itu suatu hal yang dingin. Ketika pihak kepolisian menemukan Gipsy, ditemukan bahwa dia bisa berjalan seperti orang pada umumnya. Kepala yang awalnya botak juga telah tumbuh rambutnya. Dan Nick, pelaku yang membunuh ibunya, ternyata adalah dia dan pacarnya telah berhubungan secara diam-diam selama 3 tahun. Pada bulan Juni tahun 2015, suatu malam yang pengap dan panas, Gipsy diam-diam menyuruh pacarnya masuk ke dalam rumah, mengambil nyawa ibu kandungnya sendiri. Beberapa hari kemudian, dia memperbarui 2 informasi yang menakutkan di Facebook handphonenya, hingga polisi datang. Ketika kasus yang bersifat kriminal ini dipublikasikan, membuat semua orang tidak bisa percaya. Tapi, kemudian diumumkan alasan dari kasus Gipsy, semakin membuat pandangan dunia dari orang-orang runtuh. Arti yang dingin dan dalam mulai meliputi hati setiap orang. Ternyata, Gipsy tidak memiliki masalah gen apapun. Namun, semenjak dia lahir, ibunya Didi telah merancang kehidupannya untuk memuaskan keinginan dari penyakitnya. Pada saat yang sama, menarik simpati lebih banyak orang di masyarakat. Setiap hari, Didi akan memikirkan segala cara membuat berbagai macam penyakit untuk Gipsy. Mulai dari umur 3 tahun, Didi mencoba menyuruh Gipsy mengkonsumsi berbagai macam obat. Dia dipaksa tidur dengan ventilator setiap malam. Pada saat berumur 7 tahun, Didi menggunakan alasan penyakit serius, mengurus prosedur drop-out untuk Gipsy, melarang dia berinteraksi sosial dengan siapapun. Dimulai dari usia 8 tahun, Gipsy didoktrin dengan gagasan kelumpuhan di tubuh bagian bawah. Sebagian banyak waktu hanya dapat menggunakan kursi roda untuk berjalan. Jika Gipsy mencoba berjalan di hadapan orang luar, setelah insiden, dia akan dipukul secara tragis. Didi juga menyuruh putrinya mengkonsumsi berbagai macam obat kemoterapi secara terus-menerus. Dan juga karena hal ini, seluruh rambutnya akan dicukur hingga habis. Untuk membuat kondisi penyakit Gipsy terlihat lebih nyata, Didi memanfaatkan pengalamannya sebagai asisten perawat, membuat puluhan catatan medis yang logis. Untuk menipu kepercayaan dokter, hal ini menyebabkan putrinya untuk menjalani serangkaian operasi yang tidak perlu. Dan pernah kali dia menyuruh Gipsy mengkonsumsi sejenis obat yang dapat menyebabkan kerusakan gigi. Kemudian menyuruh dokter mencabut hampir semua gigi putrinya sendiri. Setiap kali ada orang yang datang untuk menjenguk Gipsy, Didi akan mendandani putrinya dengan sangat berhati-hati. Misalnya, mengoles obat anestesi ke bibir putrinya, yang membuat meneteskan air liur tanpa berhenti, memasukkan berbagai macam kateter ke dalam tubuh, dan sebagainya. Setiap kali pertemuan, dia diam-diam meremas pergelangan tangan putrinya. Setiap kali tindakan Gipsy ada yang tidak sesuai dengan kemauannya, segera mungkin ia akan meremas tangan putrinya untuk memperingatkannya. Dan yang membuat orang-orang syok adalah, dalam waktu belasan tahun ini, Gipsy sama sekali tidak tahu dirinya mengalami siksaan yang mengerikan. Dia percaya apa yang dikatakan oleh ibunya. Ketika setiap hari dia berada di neraka,
dia tidak bisa merasakan keberadaan dunia ini. Sebelum tahun 2012, bahkan Gipsy pun tidak mengetahui usaha dirinya sendiri yang sesungguhnya. Karena selamanya Didi tidak akan pernah memberitahunya hari ulang tahunnya. Dia ingin mendandani Gipsy menjadi seorang gadis yang berusia 7 tahun untuk selamanya. Karena dengan begini baru bisa sesuai dengan orang buatan dengan intelektual rendah. Tetapi yang tidak terpikirkan oleh Didi adalah datangnya masa pubertas. Membuat Gipsy yang telah berusia 20 tahun perlahan berubah. Dia mengenal Nick di internet secara kebetulan. Dan perlahan juga mulai menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak sakit. Yang benar-benar sakit adalah Didi. Ibunya Gipsy ketika mengusulkan ke Didi. Setelah permintaan cintanya ditolak, kebencian yang tertumpuk selama belas tahun berjalan bersama cinta sejati. Akhirnya, pada tahun 2015, seluruhnya terbongkar. Dia bersekongkol dengan pacarnya dalam waktu yang lama. Akhirnya tragedi ini berakhir. Setelah kasus ini diumumkan, menimbulkan diskusi yang kuat pada masyarakat. Banyak orang berpihak pada sisi Gipsy, berharap bisa melepaskan ini. Gadis yang telah mengalami terlalu banyak siksaan, agar dia bisa kembali merasakan kehidupan. Bulan Juli tahun 2015, setelah pengadilan mempertimbangkan keunikan kasus ini, Nick dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pembunuhan tingkat pertama. Hukuman terhadap Gipsy diringankan, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Akhirnya, untuk insiden aneh yang berlangsung selama lebih dari 10 tahun ini, berhenti sejenak. Setelah kejadian ini, Gipsy di dalam penjara menjelaskan kepada wartawan, "Aku benar-benar merasakan kebebasan di dalam penjara. Rasanya seperti terlahir kembali." Gipsy memberitahu wartawan, ketika masih kecil, dia menonton animasi seorang putri di penjara di dalam kastel. Seorang monster menjaga pintu gerbang. Jika tidak menghabisi monster, dia tidak akan pernah memperoleh kebebasan untuk selamanya. Dia juga tak ingin menyakiti ibu kandungnya sendiri, tetapi tidak ada cara lain. Meski demikian, hingga saat ini, dia masih sering teringat pelukan Didi kepadanya. Baiklah, konten periode kali ini sampai di sini. Jika menyukai konten saya, tekan tombol like dan bagikan. Dukungan Anda adalah motivasi saya. Subscribe saya untuk menonton lebih banyak konten menarik. Kami akan berjumpa di periode selanjutnya. Sampai jumpa.